kali ini, John berusaha keluar dari mobilnya dan menuju ke stasiun terdekat. Di dalam kereta, mata John sudah terdeteksi lebih dulu oleh sistem pemindai, sehingga membuat sejumlah polisi pun bergegas untuk menangkapnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Meski dengan susah payah, akhirnya John bisa menghindar dari pengejaran tersebut, dan kini tengah menuju ke lokasi tempat seorang wanita tua bernama Iris Hyndman. Sebagai informasi, Iris merupakan salah satu sosok penemu Precox dan sempat mengusung dalam pembuatan Precrime beberapa tahun lalu. Hal itulah yang membuat John kali ini datang ke sana untuk mengabarkan soal kegagalan sistem yang mungkin terjadi pada kasusnya. John yang sebelumnya hanya menganggap Precox hanyalah sosok yang diciptakan untuk melihat masa depan saja dan bukanlah sosok manusia, namun kali ini tersadarkan berkat pengakuan Iris yang menjelaskan bahwa Precox yang ada saat ini merupakan orang-orang yang telah lolos seleksi dari program yang telah dijalankan sebelumnya. Precox juga merupakan manusia yang terlahir seperti pada umumnya. Hanya saja mereka memiliki kekurangan dengan sejumlah kerusakan di otaknya. Namun di sisi lain, Precox justru dianugerahi dengan keistimewaan tersendiri, di mana mereka semua bisa melihat peristiwa pembunuhan yang akan terjadi di masa depan. Atas dasar itulah, Iris dan Lemar mencoba mengaplikasikan bakat anak-anak tersebut ke sebuah program yang diberi nama Precox. Dari sini juga Iris memberitahu pada John akan adanya Minority Report yang menyimpan semua data, yang bahkan meski salinannya telah terhapus, namun Minority Report yang asli tidak akan bisa dihapus. Dan data itu ternyata tersimpan di otak Precox itu sendiri, terutama untuk Agatha, yang dinilai sebagai Precox tercerdas di antara lainnya. Atas informasi itulah, sekarang John berniat untuk mendatangi Agatha dan mengcopy semua data yang dibutuhkannya untuk mencari kebenaran bahwa prediksi Precox untuk masa depannya mengalami kesalahan. Dan itulah mengapa John ingin mengambil data Minority Report di dalam kepala Agatha. Namun demi menghindari alat pemindai mata yang ada di setiap sudut kota, maka John memutuskan untuk mengganti bola matanya melalui sebuah operasi ilegal yang dilakukan oleh seorang mantan dokter bedah. Sementara itu, Danny yang tengah berada di rumah Lara kini mengetahui bahwa alasan penceraian John justru diawali dari Lara. Ia mengaku selalu terbayang-bayang mendiang anaknya setiap kali menatap John, dan itulah yang melatar belakangi perceraian mereka. Dari sini juga diketahui bahwa Sam telah meninggal di sebuah kolam, entah karena tenggelam atau akibat aksi pembunuhan. Yang pasti, penyebab kematian anak mereka masih menjadi misteri sampai sekarang. Kembali ke tempat John menjalani operasi penggantian bola mata. Ia kini harus beristirahat sendiri di sana, karena sang mantan dokter harus segera meninggalkan tempat tersebut. Seperti yang biasa ia lakukan ketika usai melakukan operasi pada semua pasiennya. Sialnya, ketika John harus menunggu selama 6 jam lagi sebelum perban di matanya boleh dibuka, saat itu juga petugas dari Precrime datang ke tempat tersebut dengan menyebar beberapa spider yang akan memindai semua mata dari penduduk di sana. Pada akhirnya, John tetap harus membuka matanya agar bisa dipindai oleh spider, dan untuk membuat petugas Precrime pergi dari sana. Setelah kembali pulih dari operasi matanya, John kini bersiap menuju ke kantor Precrime dan berniat untuk menemui Precox. Sayangnya, belum juga sempat mengcopy ingatan dari Agatha, Danny memergoki John yang tengah berada di Temple dan membuatnya harus kabur dengan membawa paksa Agatha keluar dari sana melalui saluran pembuangan. Kini Agatha sudah bersama John yang tengah menuju ke tempat seorang pria bernama Rufus. Ia merupakan kenalan John yang kebetulan juga pernah ditahan karena kasus peretasan. Dan Rufus ini adalah hacker yang bisa meretas apapun. Kemudian dengan kemampuan dan perangkat yang dimiliki Rufus, beberapa rekaman dalam ingatan Agatha pun ditampilkan dan mulai dikopi ke dalam sebuah penyimpanan. Mulai dari adegan pembunuhan yang dilakukan John pada Crow di masa depan, hingga rekaman masa lalu ketika Lively dibunuh. Dan prediksi masa depan itu bukanlah kesalahan. Semua itu benar-benar akan terjadi. Namun sialnya, sebelum terungkap siapa pembunuh dari Lively,
Sekelompok polisi dari pre-crime telah sampai di lokasi tersebut, yang mengharuskan John dan Agatha kabur dari sana. John sangat penasaran atas kelanjutan masa depan yang telah diprediksi itu, dan keduanya kini berniat untuk menuju ke lokasi Crow berada. Setibanya mereka di kamar Hotel Crow, John mendapati banyak foto anak-anak di sana, termasuk foto anaknya sendiri. Sontak dengan penuh amarah, John menyerang Crow, karena menganggap sosok itulah yang selama ini menjadi pembunuh anaknya 6 tahun yang lalu. Namun tepat ketika waktu pembunuhan telah tiba, seperti yang telah diprediksi, John yang sudah membidik pistolnya tepat ke arah Crow, tiba-tiba dia seolah tersadar bahwa ia harus memilih untuk tidak mengikuti prediksi yang sebelumnya diberikan oleh Precox dan mengubah takdir atas dirinya. Nah, dari keputusan itu, kejanggalan mulai terlihat. Crow justru tetap memaksa John untuk membunuhnya dengan alasan bahwa selama ini dirinya hanya disuruh oleh seseorang untuk berpura-pura menjadi pembunuh anak-anak, termasuk membunuh Sun. Dan jika ia berhasil ditembak John hingga mati, maka keluarga Crow akan mendapat perlindungan dan asuransi yang sangat banyak. Tak berapa lama, karena terlalu memaksa untuk dibunuh, penembakan pun terjadi, dan itu dilakukan sendiri oleh Crow. Danny yang tiba ke lokasi tersebut mendapati kemungkinan bahwa aksi pembunuhan itu telah direncanakan sebelumnya. Dan pengawas polisi itu pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang ada di belakang kasus John kali ini adalah petinggi kepolisian atau pre-crime itu sendiri. Dengan segera, ia mengajak Lemar bertemu di rumah John. Namun ketika penjelasan sudah mendekati pada sebuah kesimpulan tentang sosok petinggi yang ada di balik kasus kali ini, secara mengejutkan Lemar langsung menghabisinya dengan sejumlah tembakan ke tubuh Danny. Dan Danny pun tewas. Hebatnya, Lemar membuat seolah kematian Danny terjadi karena dibunuh oleh John. Dan kini ia menuju ke rumah Lara setelah mengetahui bahwa John dan Agatha sedang berada di sana. Sementara di rumah Lara, fakta mulai terungkap. John menyadari bahwa Leslie merupakan ibu kandung dari Agatha. Namun ketika ia mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat pembunuhan dan siapa pembunuhnya, seketika itu juga datang banyak petugas dari pre-crime yang langsung membekuk John dan menahannya. Di ruang kerja Lemar, pria tua itu akan melakukan konferensi pers atas kesuksesan pre-crime. Ia nampak tengah berbincang dengan Lara. Namun ketika Lara menanyakan soal Annie Lively, tiba-tiba obrolan keduanya terhenti karena Lemar yang sebelumnya mengaku tidak tahu soal pembunuhan wanita tersebut justru keceplosan dengan menyebut tentang aksi penenggelaman Lively. Sontak, perbincangan mereka pun langsung terhenti saat itu juga karena ada kecurigaan besar di antara keduanya. Kini Lemar menuju ke acaranya dan Lara bergegas menuju ke pre-crime untuk menyelamatkan mantan suaminya itu. Di pre-crime, dengan berbekal pistol yang didapatnya dari ruang kerja Lemar, Lara pun mendesak Gideon untuk membebaskan John. Dan ia kini bekerja sama dengan Wally serta Jet untuk menampilkan rekaman atas aksi pembunuhan Lively. Sementara itu Lemar yang sempat mendapat simpati atas kesuksesan pre-crime, dia pun diberi hadiah, yaitu sebuah pistol dengan sejumlah peluru berlapis emas dari salah satu peserta yang hadir di sana. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. John yang sudah berada di tempat tersebut kini telah mensabotase tampilan layar di ruangan konferensi tadi dengan memperlihatkan rekaman pembunuhan Lively. Dan dari sini juga terungkap dengan jelas bahwa pembunuhan dari ibu kandung Agatha adalah Lemar sendiri. Aksi pembunuhan itu dilakukannya agar Lemar bisa mendapatkan Agatha sepenuhnya untuk bisa dipekerjakan sebagai Precox. Sementara itu di pre-crime, beberapa petugas dikagetkan dengan munculnya bola merah dari holosphere yang bertuliskan John sebagai korban dan Lemar sebagai pembunuhnya, disertai dengan rekaman prediksi aksi pembunuhan tersebut. Namun kali ini yang terjadi justru berbeda. Lemar yang sudah siap untuk menembak John malah lebih memilih untuk melawan takdir dengan menembak dirinya sendiri. Dan dalang dari semua ini ternyata benar adalah Lemar. Atas semua kejadian tersebut, pre-crime akhirnya diberhentikan di tahun 2054 dengan semua tahanannya dibebaskan tanpa syarat.
Akhirnya, John dan Lara pun kembali hidup bersama. Kini mereka tengah menantikan kelahiran anak keduanya. Sementara para Precox kini tinggal bersama di lokasi yang dirahasiakan. Ketiganya mulai bisa menjalani hidup layaknya manusia pada umumnya, tanpa harus terbayang-bayang lagi dengan semua prediksi tentang kejadian pembunuhan. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Minority Report yang rilis tahun 2002. Melihat masa depan sebelum kejadian itu terjadi memang sangat menyenangkan. Dan jika saja penglihatan masa depan tidak disalahgunakan pada film ini untuk mensabotase seseorang, mungkin di tahun tersebut benar-benar murni tidak akan ada yang namanya korban pembunuhan maupun kasus yang lainnya. Takdir yang tidak diinginkan bisa dirubah sebelum hal itu benar-benar terjadi. Film ini sangat direkomendasikan untuk kalian tonton di kala santuy. Dan film ini benar-benar keren jalan ceritanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi.